Tribuners, selamat datang di Tribun Nika, Tribun bersama Unika. Dengan saya Elsa Elningtyas. Spesial banget kali ini, episode pertama banget. Elsa bersama dengan Rektor Unika Sugio Pranoto, Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto. Halo. Halo Mbak Elsa, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ferdi, sehat? Selalu sehat saya itu. Cakep. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal sehat nih, ini disclaimer dulu ya Tribuners. Kita kan sudah tes antigen dan juga sudah divaksinasi. Ya. Jadi biar kelihatan gitu ya, kita lepas masker aja kali ya. Iya. Padahal aku gantengnya itu kalau pakai masker sebenarnya. Aduh, gak ikut-ikutan kalau ini. Wah, Iya. terlihat sudah. Iya, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak seputar Iya. online versus offline. Oke. Nah, ini kan juga masih PTM-nya masih terbilang online ya. Tapi dengar-dengar nih katanya Unika mau nyoba offline. Kami sudah nyoba Oh, udah nyoba offline malah. sejak bulan Oktober di 4 program studi. Oh, banyak juga ya. Iya, di 4 program studi yang kami uji coba dan hasilnya sangat bagus, tidak ada sesuatu terjadi, baik-baik saja. Dan mahasiswa yang beberapa mahasiswa saya temui langsung mengatakan oke, lebih suka begini karena belajarnya jauh lebih intens, tidak terganggu oleh koneksi, bisa ngobrol dengan dosen langsung, bisa ngobrol dengan teman-teman, habis kuliah, habis ngerjain tugas masih bisa ketemu meskipun tetap harus jaga jarak, prokesnya tetap harus dijaga. Lebih afdol gitu ya perkuliahannya ya. Kuliah beneran deh gitu katanya. Nggak tipu-tipu tuh. Pak Prodinya ini apa aja nih yang udah Yang kemarin uji coba satu kedokteran. Oke. Kebetulan Baru kedokteran ya, tahun ketiga ini ya, prodi baru. Itu 100% memang harus ke kampus. Tidak bisa dibayangkan mahasiswa kedokteran online itu kira-kira nanti jadi dokter kali ya. Kalau ya, konsultasinya Iya. dari. Yang kedua itu teknik elektro. Oke. Jadi mereka banyak di laboratorium, ada juga klasikal. Kemudian yang ketiga prodi teknik sipil. Kemudian yang keempat itu prodi magister profesi psikologi. Oh gitu, mapronya. Ketika mengasesmen anak misalnya yang berkebutuhan khusus, tidak mungkin secara online. Ya juga ya, Tidak nanti. mungkin digantikan oleh apapun karena tidak bisa juga hanya sekedar wawancara toh. Iya betul. Kita harus melihat bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, kita harus lihat bagaimana dia di rumah dan seterusnya. Jadi nggak mungkin secara online. Benar juga. Jadi yang perlu praktek seperti itu ya. Ya, itu memang untuk uji coba kami memutuskan 4 prodi itu. Lalu dari hasil evaluasi kami memutuskan semester genap ini kami akan semua harus offline. Meskipun nanti ada pengaturan ya. Yang kelas besar nggak bisa 100%, Oke. nanti hybrid. Oh, Jadi I see. sedang diatur misalnya untuk minggu ini yang akan ke kampus NIM 1 sampai 30 gitu. Kemudian minggu depan yang ke kampus NIM 31 sampai 60 kira-kira gitu. Tapi kalau yang kelas di bawah 30 itu 100% offline. Oh begitu. Jadi kalau misalnya di atas 30 dipecah, tapi kalau 30 100% harus ke 100%. kampus. Ya. Oh gitu jadinya. Ya daripada bosen pada di rumah. Ya pertimbangannya dalam sih, mungkin orang tua yang punya anak dari SD, SMP, SMA maupun kuliah, kita perlu mendiskusikan dan menyepakati sebenarnya pendidikan itu tujuannya untuk apa. Itu sih. Jadi pertimbangan saya yang pertama dan utama itu. Saya harus menyebut yang namanya filsafat pendidikan. Nah, pendidikan itu untuk apa itu ya? Ditanya lagi nih pendidikannya untuk apa? Halo para mahasiswa. Terutama untuk orang tua juga. Oh, oke. Karena banyak kasus yang orang tua yang tanda petik belum bisa melepaskan anaknya untuk tatap muka. Oh gitu. Nah, jadi banyak juga yang tanda petik orang tua masih ragu-ragu. Jadi pendidikan itu sejatinya tujuannya itu untuk 1, mengubah, 2, menentukan, 3, membentuk hidup manusia. Mengubah, menentukan, membentuk. Pertanyaan saya, bisakah itu dilakukan secara online? Maka pertanyaan bisa diperdalam toh. Iya. Membentuk apa Pak? Mengubah apa Pak? Nah, kalau hanya pengetahuan, oke. Secara online, bahkan tanpa ada pandemi, ya anak-anak sebenarnya sudah punya pengetahuan lewat searching internet dan itu tersedia semua kan. Betul. Tetapi apakah pendidikan itu sekedar pengetahuan? Apakah tidak ada yang lain? Nah, itu yang menjadi
dasar pemikiran kami. Gitu ya. Berarti ini rencananya perkuliahannya mau dimulai, ini lagi libur semester kalau nggak salah ya? Betul. Oke, kapan nih mulai perkuliahan semester baru? Tanggal 7 Maret. Oh, 7 itu Maret. kami pertama kali masuk semester genap. Ini sedang menyiapkan seluruh sarana prasarana. Sound system kelas kami ganti semua dengan yang baru. Di setiap kelas ada kamera. Ketika nanti kelas besar kan hybrid ya. Karena tidak bisa 100% menampung. Karena harus jarak sih. Sehingga kapasitas kelas yang harusnya 80 kan harus jadi 40. Yang 100 harus jadi 50 dan seterusnya. Sehingga yang separuh tetap di rumah tapi nanti gantian. Ya, sehingga kami sudah mengirim surat termasuk ke orang tua yang di luar Jawa, yang di luar kota untuk mulai bersiap-siap ke Semarang. Nah, yang belum dapat kos, buruan cari kos. Saya kemarin melihat ini, yang kos-kosan yang dekat kampus itu sudah mulai pada berbenah, pasang apa namanya MMT, terima kos gitu. Geliatnya sudah mulai kelihatan gitu ya. Sudah mulai kelihatan. Nah itu misi yang berikutnya sih. Saya pengen menghidupkan kawasan Bendan, kawasan kampus yang hampir 2 tahun sepi. Mungkin waktu Mbak Elsa kuliah karena offline full ya. Rame padat. Warung Tegal, warung makan, laundry. Ada semua itu. Kos-kosan. Masih ramai. Nah, fotokopi gitu kan ya. Iya. 2 tahun ini sungguh sepi dan kami pengen menghidupkan itu. Keren banget. Ngomong-ngomong nih, kesulitannya apa aja untuk mewujudkan perkuliahan tatap muka? Ya, kesulitan yang paling besar justru datang dari mahasiswa dan orang tua. Beberapa dosen tapi tidak banyak. Ketakutan atau kecemasan yang berlebihan untuk kembali offline. Takut nanti bagaimana kalau nanti tiba-tiba ada yang kena dan sebagainya. Betul. Satu, kami disiplin ketat untuk prokes. Jadi jarak, masker, tempat cuci tangan dan sebagainya harus dipenuhi termasuk jumlah kapasitas kelas kita jaga ya. Kemudian kami juga membentuk satgas yang nanti bertugas melakukan random pemeriksaan acak. Kemudian kami juga sudah menyiapkan SOP kalau ada yang misalnya terpapar gitu. Saya sih simpel kalau terpapar ya diobatin gitu. Benar juga sih ya. Suruh pulang karantina monggo. Nah, kami menyiapkan karantina juga, tempat karantina gitu. juga. Ya, jadi tentu orang tua harus kami yakinkan bahwa kami tidak main-main. Ada resikonya, tetapi resiko bisa diminimalkan. Resiko yang lebih gede adalah pada hasil belajar kalau terus online. Betul juga sih. Ya kan? Itu sih pertimbangannya. Iya. Bagus sekali ini. Jadi udah well planned seperti itu ya. Ya termasuk ini sih, karena hampir semua sudah vaksin 1, 2, dan 3. Ya udah ada yang booster malah. Ya, kenapa harus takut gitu, bahwa lalu saya juga berharap ini menjadi media kita untuk melatih kedisiplinan. Harus bisa menahan diri habis kuliah kan biasanya terus rame-rame ngumpul. Boleh sih tetap jaga jarak, tetap masker dan seterusnya. Nanti ada dari BEM itu nanti ada yang jadi petugas untuk memantau, memonitor kalau ada. Ada pakaian khususnya nggak tuh? Ada pakaian khususnya nggak? Ada pakaian khusus nanti kita siapkan. Tapi nggak jangan bawa penuh. Aduh, jangan. Tapi dengan cara yang enak gitu ya. Oke. Gitu. Iya. Jadi ada pengawas-pengawas dari mahasiswanya juga. Ya, termasuk dari poliklinik, dari dokter juga kita siapkan jika terjadi sesuatu, langkah apa yang harus diambil dan sebagainya sudah kita siapkan. Langsung standby gitu ya. Keren. Ngomong-ngomong Pak, yang mau dihidupkan itu Bendan Dhuwur aja atau ini kan ada kampus baru juga ya di daerah BSB? BSB. Nah, BSB nanti semester ini kan juga kebetulan ada 2 fakultas pindah, kedokteran dan teknologi pangan. Nah, kami sedang menyiapkan sore ini lagi pada diskusi mekanisme pindahan. Oh iya, lagi. Jadi ya, yang kesulitan di sana sebenarnya lebih ke kos-kosan ya, karena kawasan baru. Sehingga teman-teman mahasiswa yang dari mahasiswa lama itu sudah berinisiatif membantu menyediakan informasi sampai ke daerah Mijen, Jatisari dan sebagainya. Karena di BSB sendiri belum ada sih rumah-rumah tapi kayaknya mahal. Rektornya juga nggak kuat beli di sana. Aduh, bikin kantong bolong. Nah, tapi ke depan memang kalau lihat master plan-nya BSB nanti tentu akan ada namanya Rukos, rumah kos yang akan dibangun oleh BSB. Tentu nanti ke depan berikutnya akan ada apartemen. Ya pelan-pelan kawasan baru pasti akan bertumbuh begitu. Tapi jarak Mijen dengan kampus BSB tidak jauh.
Betul. Dan waktu di tempat ini pula Pak Wali Kota waktu itu mengatakan akan ada pelebaran jalan Mijen ke BSB. Jadi nanti Wah, seneng tentu banget akan itu. lebih mudah ya. Seneng. Yang agak susah ini warung Tegal Wah, belum ada. nyarinya agak Belum susah ya. ada. Adanya Lakers. Ada Lakers. Boros, ya. Tiap hari makannya Lakers. Aduh, dompet mahasiswa. Ya nggak apa-apa, ke Mijen aja kan, di sana banyak mie ayam dan warung Padang. Oke, kita carinya yang murmur aja ya, Bun. Iya. Terus rencananya ini kan ada online dan offline. Kalau misalnya nih dari mahasiswanya tidak setuju untuk kuliah secara offline, itu dari Unika bagaimana? Oh ya, tadi saya mengatakan begini ke teman-teman fakultas. Pak, kalau ada yang menolak, tanda petik orang tuanya tidak mengizinkan, atau itu jadi modus untuk tidak mau offline, ya tidak apa-apa. Nanti lama-lama akan kepingin kok. Gitu Kok ya. ternyata asik yang offline ya, dan seterusnya. Paling nggak 2 angkatan ya, Oke. 2020 dan 2021 kan belum pernah lihat kampusnya. Mosok sih nggak penasaran, pengen tahu gitu aja sih. Kalau saya begini rumusnya, nanti ada, aku menyebutnya S3, Success Small Story. Nah, jadi S3. small success story itu cerita indah kecil sedikit, tapi lama-lama nanti tersebar. Asik lu offline tuh, gitu sih. Ya lama-lama pengen juga. Dari cerita teman ke teman gitu ya. Iya, karena kalau Mbak Elsa pikir siapa yang bisa memastikan pandemi ini kapan berakhir? Iya juga sih, nggak ada yang tahu ini. Who knows? No one Ditunggu sampai selesai kapan? Iya. Jadi bukan, saya tidak melawan sih, tapi lalu boleh disebut berdamai, tapi ya apa ya, mengambil solusi dengan situasi ini. Karena yang utama pendidikan itu mengubah, menentukan, membentuk hidup manusia, dan itu tidak cukup hanya pengetahuan. Keren banget. Nah, Pak, mungkin ini selingan dikit. Kalau untuk wisudanya, ini kan juga selama ini masih online terus ya berarti? Yang terakhir bulan Desember sudah hybrid. Oh, Desember sudah Sebagian hybrid. sudah kami undang dengan orang tuanya langsung ke kampus. Yang itu toh heboh rektornya, siapa tuh nggak tahu rektornya, joget-joget bareng-bareng dengan Wah, wisudawan. seru amat. Mendung tanpa hujan. Waduh. Kalau saya Jadi muter. iya, lalu Maret nanti kami sedang berhitung, karena wisuda berikutnya Maret, apakah akan 100% offline atau masih hybrid, kita akan lihat situasi. Jadi itu ya. untuk wisuda kemarin sudah mulai di bulan Desember itu sudah sebagian datang ke kampus langsung dan berjalan baik, aman, Lancar ya. lancar ya, meskipun di chat ruang Zoom itu ya banyak, ih pengen langsung, kalau wisuda lain ya dengan kuliah ya, Iya, betul. pengennya semua offline gitu. Biar berasa atmosfernya. Iya ya, foto-foto di kampus kan momen tak terlupakan gitu. Iya, sekali seumur hidup loh, siapa tahu. Iya. Iya Kak. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Mungkin Ya kalau saya ada surprise apa ya nih berikutnya? mungkin secara umum ya untuk masyarakat, orang tua, entah anaknya masih di SD atau di SMP, SMA, kuliah, pendidikan itu tidak cukup hanya pengetahuan. Perlu ada perjumpaan-perjumpaan antar siswa, antar mahasiswa, berdiskusi, saling belajar mendengarkan, empati, teamwork, ngerjain tugas. Banyak sekali hal yang itu nanti lebih diperlukan saat mereka bekerja. Sedangkan Soft knowledge, skills-nya. iya soft skill, orang menyebut sebagai soft skill itu. Mohon maaf pertanyaannya, apakah mungkin soft skill diajarkan pada pembelajaran online? Saya panggil nama mahasiswa yang ada di Zoom, nggak respon. Sudah saya duga, 2 menit lagi mesti muncul di chat, Pak maaf tadi ke toilet gitu kan ya. Kalau nggak sinyalnya Iya, jelas. ya, sinyal saya sedang drop gitu ya. Iya, emojinya begini. Iya, lalu banyak hal yang ketika misalnya ya diskusi tidak bisa optimal. Kita tidak tahu, komunikasi itu kan tidak sekedar verbal toh. Kalau teman-teman ilmu komunikasi pasti belajar, justru 57% itu non-verbalnya. Intonasinya, ekspresi wajah, gerakan tubuh. Kita tidak dapat itu. Aku lihat nama-nama doang di Zoom itu. Belum kalau yang off cam gitu ya. Iya, ya karena alasannya laptopnya nggak support. Aduh, Dia nggak bisa maksa. Itu baru proses ya, belum evaluasinya. Bagaimana dosen, guru mengevaluasi hasil belajar. Ya. Kita tidak bisa melakukannya secara optimal, dan kekhawatiran Mas Menteri kan wajar ya. Ditakutkan, dikhawatirkan akan terjadi learning loss. Oke.
bahkan mungkin lebih parah generation loss gitu. Kita kehilangan 2 generasi atau 3 generasi yang tidak pernah berinteraksi sosial. Tidak merasakan kehidupan Iya, kuliah. berkonflik itu perlu loh. Berdinamika Iya itu kan, juga berdinamika perlu ngerjain tugas. Lu ngapain nggak pernah ikut? Nah, itu kan perlu. Lalu solusinya bagaimana? Jadi banyak sekali sih yang bisa dieksplor melalui pembelajaran offline. Lalu kami secara khusus mulai semester ini akan uji coba masing-masing prodi 5 mata kuliah model pembelajaran baru. Oh, apa nih? Namanya SLM. SLM, apa tuh panjangnya? Sugio Pranoto Learning Model. Wih. Nah, model pembelajaran Kak Sugio Pranoto. Wah, ini Pengen tahu nggak? pengen. Masuk ke Unika, kuliah Aduh, Unika. harus kuliah lagi saya. Ini saatnya Berapa promo. SKS ini? Enggak, intinya garis besarnya gini. Satu harus menyenangkan. Menyenangkan itu tidak harus lucu ya. Menyenangkan, suasana menyenangkan. Yang kedua, dosen porsi waktunya saya ambil sebagian dan dipindahkan ke mahasiswa. Oke. Untuk aktivitas apa? Macam-macam. Itulah nanti yang di-create atau didesain oleh dosen. Bisa diskusi, bisa debat, bisa ke lapangan, macam-macam. Yang penting lalu waktu itu lebih banyak melibatkan mahasiswa untuk aktif, untuk kritis, lalu untuk berpikir solusi dan macam-macam. Jadi biar nggak didikte sama dosennya terus. Oh seperti iya itu ya. dong, 2 SKS 100 menit itu maksimal dosen cuma 50 menit. Oh gitu. Yang 50 untuk mahasiswanya. Tapi tidak terus untuk presentasi terus, enggak. Nanti dosen meng-create sebuah problem, lalu mereka harus pecahkan problem itu. Kemudian dosen bisa kasih kasus, lalu mereka berdebat, dan seterusnya. Boleh kok nanti dosen kasih hadiah gitu ya. Gitu. Asik ya. Iya dong. Kapan lagi debat sama dosen dapat hadiah? Itu nanti yang baru. Memang kami belum semua mata kuliah, kami uji coba dengan 5 mata kuliah per prodi. Oke, per prodinya ya. Tapi nanti tahun akademik baru 2022-2023 Agustus semua mata kuliah. Oh, udah. Dan nanti di SLM ini juga menghadirkan alumni-alumni Unika yang hebat-hebat, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Oh, Saya mau jadi dosen tamu, nanti akan dihubungi oleh dosennya. Siap. Ya, jadi nanti mungkin Pak Wali Kota akan kasih kuliah, Oh iya, betul mungkin juga. Bu Wali Kota akan kasih kuliah, beberapa alumni yang ada di Singapura, yang ada di Norwegia mungkin akan kasih kuliah. Ini loh sekarang kekinian ilmu kita tuh sekarang seperti ini. Jadi mahasiswa juga dibuka wawasannya supaya lebih up to date, lebih kontekstual gitu. Biar lebih aware juga. Oh, Iya. ternyata lulusan Unika pun juga bisa berkarya di manapun. Ya, seperti kemudian itu. termasuk di dalam SLM dalam 1 semester itu tidak harus selalu di kelas. Oh gitu. Boleh eksposur kemanapun. Aku sih pengen besok milih, kalau Mbak Elsa ingat wall climbing ya, deket pintu iya. keluar itu, kayaknya kuliah lesian di sana enak. Oh iya, itu Sambil rindang ngeliat tikar ya. gitu. Bukan tikar, gorengan. Oke. Menarik banget ini, semoga programnya lancar. Amin. Pak Ferdinand untuk SLM dan juga untuk perkuliahan tatap Tatap muka. muka, Semoga lancar semuanya tanpa gangguan apapun. Semoga coronanya juga buruan kelar ya Pak ini. Sudah berapa tahun ini? Ini hampir 2 tahun ini. Iya, kapan lagi? Ini perkuliahannya akhirnya diusahakan buat tatap muka, jadi biar bisa merasakan pengalaman realnya. Ya. Keren. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Mbak Elsa. Sudah mampir ke studio Siap. Tribun Jateng. Jangan apa-apa. Terima kasih juga Tribuners ya. Ya, Tribuners jangan lupa untuk terus saksikan Tribun Nika, Tribun bersama Unika di episode berikutnya. Saya Elsa Nintias pamit undur diri. Sampai jumpa.